Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Samsir, Prodi Sosiologi Agama kelas 4A dengan NIM 20.01020019. Nah, di sini saya akan membahas sebuah isu yang baru-baru viral di media sosial, yaitu pernikahan usia dini di Wajo, Sulawesi Selatan menuai kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. Nah, dapat kita lihat sekalian teman-teman bahwa isu ini sempat viral di berbagai kalangan media sosial, yaitu di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kasus pernikahan usia dini memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia dan kini kembali menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Nah, baru-baru ini telah terjadi pernikahan sejoli bocah di Kabupaten Wajo, di mana sejoli ini bisa dikatakan sangat dini untuk membina rumah tangga. Nah, sebelum membahas kasus tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu pernikahan usia dini dan faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini dan kapan seseorang bisa dikatakan berusia ideal untuk menikah. Baik, pernikahan usia dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang diperbolehkan menikah adalah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sehingga pelaksanaan pernikahan di bawah usia tersebut termasuk pernikahan usia dini. Adapun faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini, yaitu 1. Faktor ekonomi. Hal ini biasa terjadi karena kondisi keluarga yang kesulitan ekonomi, sehingga salah satu jalan keluarnya adalah menikahkan anaknya di usia dini untuk meringankan beban keluarga dan mengharapkan anaknya mendapat kehidupan yang layak. 2. Faktor pendidikan yang rendah. Faktor pendidikan yang rendah sering terjadi pada orang tua dan anak. Orang tua yang berpendidikan rendah pasti akan cenderung berpikir pasrah dan tidak melakukan kalkulasi dampak yang disebabkan kepada anak. Begitu juga pendidikan yang rendah bagi anak, mengakibatkan mereka hanya bisa menerima apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. 3. Faktor budaya atau tradisi. Faktor ini biasanya bersifat kaku dan tidak bisa diubah. Bagi beberapa masyarakat menganggap bahwa menolak lamaran adalah sesuatu yang menghina padahal umurnya misalnya belum mencukupi 16 tahun. Yang keempat, faktor media massa. Faktor ini terjadi karena mudahnya mengakses informasi dari segala bentuk dan macam sumber di era saat ini. Situs-situs pornografi yang kemudian tidak dibekali bekal emosional dan pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan banyaknya hamil di luar nikah menjadi pemicu pernikahan usia dini. Sementara itu, Biro Sensus Amerika Serikat tahun 2013 melaporkan bahwa usia ideal menikah pada usia 27 tahun bagi perempuan dan 29 bagi pria. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa usia menikah ideal adalah usia 28 sampai 32 tahun. Nah, dari usia tersebut sudah diyakini bahwa dari kedua pasangan ini sudah siap dalam kematangan sikap atau mental dalam membina rumah tangga dan sudah mapan secara finansial untuk menghidupi atau menafkahi keluarganya. Sedangkan menurut BKKBN mengatakan bahwa usia minimal untuk dapat menikah seharusnya ditetapkan di usia 21 tahun. Nah, dari penjelasan tadi sudah jelas bahwa usia ideal untuk menikah sekitar umur 28 sampai 29 tahun. Nah, lantas bagaimana jika salah satu pernikahan diselenggarakan dengan kedua mempelai dalam usia yang sangat dini dan dengan alasan yang tidak logis? Nah, baru-baru ini viral di media sosial pernikahan bocah SMP di Wajo, Sulawesi Selatan dengan alasan karena takut pujaan hatinya itu direbut atau ditikung orang lain. Dilansir dari berita akun Instagram, pernikahan sejoli bocah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan menuai sorotan usai viral di media sosial, di mana atas pengakuan sang mempelai pria dengan inisial MF umur 15 tahun dikarenakan takut ditikung orang lain. Mau kak kawin karena saya takut ditinggal, jangan sampai nalumbaika atau ditikung orang lain, kata MF saat ditemui detik Sulsel di kediamannya di Wajo pada hari Selasa 24 bulan 5 2022.
Dan saat ditanya lebih lanjut, MF mengaku sudah berhenti sekolah sejak kelas 4 SD. Hal ini membantah kabar sebelumnya yang menyebut MF saat ini duduk di bangku kelas 2 SMP. MF dan sang kekasih berinisial NSS yang berumur 16 tahun sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dan saling kenal melalui media sosial. NS mengaku tak sulit menerima ajakan menikah dengan MF. Pasalnya, orang tua sang wanita juga memberikan dukungan. MF dan NSS menyelenggarakan pernikahan di Palae, Kelurahan Wiring Palanae, Wajo pada Minggu 25 bulan 5 kemarin. Pernikahan keduanya mulai viral di media sosial. Salah satu menjadi sorotan adalah karena keduanya masih anak di bawah umur. Dalam video viral, MF bahkan sama besarnya dengan seorang anak yang menjadi pendamping pengantinnya. Silopo pasapina mate nih, waduh mempelai pria sama besarnya dengan pendampingnya, kata pria dalam video yang beredar. Menurut kabar yang beredar, pernikahan sejoli bocah ini sempat ditolak pihak pemerintahan kelurahan. Namun, pihak keluarga tetap ngotot menikahkan kedua bocah secara siri dengan alasan takut zina. Orang tuanya yang kasih menikah dan kedua-duanya mengadakan pesta, kata Fatima. Pihak KUA juga sudah melakukan penolakan terhadap pernikahan bocah tersebut. Akibatnya pernikahan digelar secara siri. Kendati demikian, keduanya bisa mengurus surat nikah, namun harus menunggu keduanya berusia dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Akhir kata, jangan semangat, terus hidup, dan jangan pernah menjadi pelangi buat orang yang buta warna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.